Halo, nama saya Ingrid Fidelia Wage dengan NIM 202101299. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai manajemen server. Apa itu manajemen server? Manajemen server adalah proses perencanaan, pengaturan, pemeliharaan, dan pemantauan server untuk memastikan kinerja, keamanan, dan ketersediaan yang optimal dalam mendukung layanan jaringan atau aplikasi. Ini mencangkup pengelolaan perangkat keras, sistem operasi, perangkat lunak, serta sumber daya jaringan yang terhubung ke server. Ada beberapa aspek utama pada manajemen server seperti perencanaan, pembangunan dan konfigurasi, pemeliharaan, pemantauan, dan yang terakhir, keamanan. Fungsi dari manajemen server yaitu manajemen server yang baik sangat penting dalam memastikan kelangsungan operasional sistem informasi dan mendukung berbagai aktivitas bisnis maupun akademik dalam bidang teknik informatika. Ada beberapa fungsi utamanya seperti administrasi server, manajemen kinerja, keamanan, backup dan pemulihan data, manajemen jaringan, manajemen pengguna, pemantauan dan logging, skalabilitas, dan redundansi. Kinerja manajemen server mengacu pada kemampuan sistem manajemen server dalam memastikan server berfungsi secara optimal, aman, dan andal. Berikut adalah beberapa aspek yang mencerminkan kinerja manajemen server, yaitu waktu aktif atau uptime, respon waktu server, penggunaan sumber daya, skalabilitas, keamanan, waktu pemulihan atau recovery time objective RTO, pengelolaan backup, konsistensi dan integritas data, monitoring dan logging, pengalaman pengguna atau user experience. Nah, untuk Linux atau distro apa yang digunakan? Di sini saya menggunakan Linux Ubuntu karena cocok untuk pemula, komunitas besar, dan dukungan perangkat keras luas. Dan untuk versi yang digunakan, di sini saya menggunakan versi Ubuntu 24.04.1 LTS. Untuk Ubuntunya sendiri, tipe atau jenis Ubuntu yang digunakan, di sini saya menggunakan Ubuntu Desktop yang biasa digunakan oleh pengguna individu, pelajar, dan profesional. Ubuntu ini berfokus pada penggunaan sehari-hari dengan antarmuka grafis berbasis GNOME. Pada repositori pengunduhan OS, untuk mengunduh Ubuntu 24.04.1 LTS atau versi lainnya, kita bisa mendapatkannya dari situs resmi atau repositori terpercaya. Sumber yang saya gunakan yaitu situs resmi Ubuntunya sendiri. Ubuntu menawarkan berbagai varian seperti Ubuntu Desktop, Server, dan Core. Teknik yang saya gunakan untuk memasangkan OS atau Ubuntunya ini sendiri, saya menggunakan teknik virtualisasi atau menggunakan virtual machine. Yang pertama, install virtual machine. Saya menggunakan perangkat lunak seperti VirtualBox. Yang kedua, buat virtual machine baru, yaitu pilih Linux dan Ubuntu 64-bit sebagai tipe sistem operasi. Yang ketiga, tambahkan ISO Ubuntu. Atur ISO Ubuntu sebagai media boot. Yang keempat, proses instalasi. Ikuti instruksi seperti instalasi bare metal, tetapi dalam lingkungan virtual. Dan yang terakhir, jalankan Ubuntu. Setelah selesai, kita bisa menjalankan Ubuntu di dalam jendela virtual. Adapun kelebihan Ubuntu 24.04.1 LTS, antarmuka modern dan mudah digunakan. Menggunakan GNOME 46 dengan peningkatan visual seperti notifikasi interaktif, navigasi cepat, dan manajemen aplikasi yang lebih efisien melalui App Center baru. Keamanan lebih baik. Pembatasan
unprivileged user namespace untuk meningkatkan instalasi aplikasi, serta manajemen PPA yang lebih aman menggunakan format source dengan kunci tanda tangan yang lebih kuat. Kompatibilitas perangkat keras dan performa didukung oleh kernel Linux terbaru yang meningkatkan kompatibilitas perangkat keras dan memberikan pengalaman yang mulus dalam koneksi Bluetooth, Wi-Fi, dan aplikasi multimedia. Fitur manajemen enterprise mendukung integrasi Active Directory dan Azure Active Directory serta peningkatan dalam manajemen identitas dan kebijakan grup untuk pengguna bisnis. Tidak hanya memiliki kelebihan, Ubuntu 2.4041 LTS ini memiliki kekurangan seperti fokus pada paket snap. Pengguna terbatas dalam memilih sumber paket antara snap dan dep melalui GUI yang memaksa beberapa pengguna untuk menggunakan terminal atau alat tambahan seperti GDB. Kedua, bug minor. Masalah seperti prosesi login yang terkadang macet pada sesi X11, terutama dengan kartu grafis NVIDIA. Yang terakhir, kompleksitas untuk pengguna baru. Meskipun ramah pemula, beberapa perubahan signifikan dalam sistem manajemen paket dapat membingungkan pengguna baru yang tidak familiar dengan perbedaan antara Snap dan Flatpak. Alasan saya memilih Ubuntu karena termasuk distribusi Linux paling populer dengan komunitas pengguna dan pengembang yang besar. Hal ini memudahkan pengguna untuk menemukan solusi masalah dan dukungan teknis secara cepat, serta karena Linux terbaru meningkatkan kinerja sistem, memperbaiki kompatibilitas perangkat keras, termasuk Wi-Fi, Bluetooth, dan dukungan grafis yang lebih baik, terutama untuk perangkat modern.